ada yang menebus kita, makanya tiap minggu cuma nyanyi, merasa tenang dengan nyanyi-nyanyi, habis itu bayar perpuluhan, diajarkan kasih, ini kasih, kita harus kasih. Tapi mereka jauh dari isi Bible-nya sendiri. Mereka justru jauh dari Yesus. Yesus tidak mengajarkan seperti pola itu. Maksudnya coba Anda baca nih. Gimana? Apa yang Yesus ajarkan tentu kan itu. Ikutin. Apa yang Yesus ajarkan tentang menyembah dirinya? Tentang kasih itu, Bang. Kasih itu apa menurut Yesus? Makanya Kasih menurut Yesus itu adalah mentaati segala perintah Elohim yang tertuang di kitabnya Yahudi, perjanjian barunya mereka. Itu kasih. Kata Yesus itu kasih. Barang siapa yang mengasihi Tuhan, dia harus melakukan segala perintah Elohim. Nah, mana perintah Elohim yang Kristen lakukan? Ada? Nggak ada. Apa yang Kristen lakukan? Perintah Elohim. Ibadah minggu, nyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, Natalan, itu bukan perintah Elohim. Gitu loh, Bang. Jadi gitu, Bang. Saudara kami Kristen itu cuma terlanjur Kristen doang. Mereka udah tua di Kristen, tapi mereka masih kanak-kanak dalam segi ilmu Bible. Karena Bible ini bagi orang Kristen hanya aksesoris doang, bukan buku yang harus didalami dari akar ke akar. Karena kenapa? Sudah memang ada menganggap dalil di mereka, Al-Quran, ada sunat, ada. Coba tunjukkan dalil sunat, tentang sunat di Al-Quran, ada nggak? Ada nggak? Itu kan kalian mengadi-ngadi. jadi Al-Quran aja nggak ada sunat menyunat itu. Saya jawab ya. Perintah di dalam Al-Quran saya, atiullah wa atiur rasul. Saya tidak tahu bahasa itu, bahasa apa itu, bahasa Nah, planet. makanya kok jadi jangan jelaskan pakai bahasa Indonesia. Makanya jangan jadi umat Kristen. Itu cuma bahasa iblis. Bahasa iblis kan kita tahu bahasa begitu. Nah, cobalah. Pakai bahasa Indonesia biar kami paham. Inilah akibat menganut agama dari Belanda, agama dari penjajah begitu. Kau tuh yang menganut itu karakternya, karakternya menjajah. Tapi orang Arab tidak pernah menjajah Nusantara ini. Lebih dari iblis. Karakter lebih hancur daripada iblis. Nah, tengoklah. Orang Arab tidak pernah menjajah bangsa ini. Kau ini memang, ya karena, yang Islam cuma Indonesia tuh yang begitu. Setahu saya di luar negeri Arab semua orang tidak kayak kau cuma. Indonesia pun cuma kau yang congor mau kayak gini, yang lain tidak. Anda barusan melakukan penistaan terhadap Islam, kok jadi saya yang Anda salahkan? Memang betul. Anda barusan menghujat Islam. Memang orang Arab, bahasa Arab, bahasa Quran itu bahasa setan. Anda loh. Hanya karena Anda benci kebenaran saya ungkap, Anda kejang-kejang. Habis kalau kau Anda bertanya tentang sunnah. Ini konten putar-putar, apa komedi putar tuh? Itu menurut kau penistaan atau bukan? Bukan, ini pertanyaan. Tidak, ini pertanyaan. Tema itu penistaan. Ini pertanyaan. Kau bilang pakai celana dalam. Kalau Anda mengatakan ini bukan komedi putar, Anda jawab, terangkan kepada saya gitu loh. Mana ada komedi putar? Dia itu mati di kayu. Ya sudah, jelaskan kepada saya. Jelaskan kepada saya. Kau ini memang bangke betul kau ini. Nah, itu kan cuma maki-maki. Memang kau bangke? Kau kalau tidak begini, kau tidak cekek, ya kan? Maki-maki doang kerjanya. Maki-maki doang. Cuman bisa memaki gitu loh. Ya, batang yang baik, pohon yang baik tidak mungkin membuahkan buah yang baik. Jahat kali mulutnya ibu itu. Dia bertanya tentang sunat, saya jawab. Ya. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Rasul yang memerintahkan kami bersunat. Allah memerintahkan kami taat kepada Rasul. Rasulnya memerintahkan kami sunat, kami taati sesuai dengan perintah Allah. Selesai. Sederhana kok itu. Nah, sekarang kalau kita balik, mana perintah Yesus atau perintah Elohim jangan bersunat? Nah, sehingga Kristen tidak bersunat. Kan tidak ada. Yang ada Paulus. Barang siapa yang menyunatkan kulupnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, Paulus sedang mempraktikkan karakter iblis
yang menentang perintah Tuhan. Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, maka bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Paulus membatalkannya. Kata Tuhan kepada Adam, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kapan kau makan, maka kau akan mati hari itu juga. Iblis datang, jangan kau dengar itu, makan aja, kau tidak akan mati. Nah sama, ketika Tuhan mengatakan barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, bunuhlah dia. Paulus datang, enggak ada itu, enggak ada, jangan sunatkan dirimu, enggak ada yang bunuh kau. Dan sama karakternya Paulus dengan iblis yang ada di Ganbi Eden. Kalian pengikutnya, kan begitu. Kalian mengikuti Paulus berarti sama dengan mengikuti karakter iblis yang suka menentang Tuhan. Contoh lagi, Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu mulut Yesus yang berkata tuh. Tapi Paulus ngomong apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus tadi jalan kebenaran, Paulus merubahnya menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Yesus dikutuk, terkutuk, kata Paulus. Dirubah lagi tuh. Karakter iblis melekat sangat begitu kencang sama dia. Nah, saudara-saudara kami Kristen mengikutinya. Ketika Yesus mengatakan, penuhilah takaran nenek moyangmu, wahai kamu keturunan ular-ular beludak, bagaimana mungkin kamu meloloskan diri dari api neraka? Sebab aku mengutus nabi-nabi, orang benar, ahli Torah, separuh kalian salibkan dan kalian bunuh. Maka penuhilah takaran nenek moyangmu, kau tidak akan lolos dari api neraka. Dan semua ini aku katakan akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Nah tuh, Paulus rubah. Sekiranya tidak ada kebangkitan Yesus dari penyaliban, maka sialah imanmu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Aduh, penyaliban adalah menyebabkan manusia berdosa. Paulus justru penyaliban itu menyebabkan orang selamat. Selalu bertentangan. Nah, makanya muncul tema ini. Apakah salib itu komedi putar? Maksudnya candaan? Kok dibuat bercanda? Seakan-akan ucapan Yesus itu hanya angin lalu doang. Enggak takut, enggak ngeri. Tidak ngeri terhadap ancaman Yesus. Sampai-sampai salib dianggap sebagai solusi keselamatan. Giliran ditanya, oke, ketika kamu menerima salib sebagai jalan keselamatan, oke. Tetapi ketika kemudian kalian jatuh ke dalam dosa, apa solusinya? Jawabannya apa tahu? Bertobat. Nah, masih bertobat juga rupanya. Ya kenapa nggak bertobat aja kalau ada dosa? Kenapa harus menjadikan penyaliban itu sebagai jalan keselamatan sementara Yesus mengecam penyaliban? Nah, ini dia datang. Akhirnya dia turun. Mama Halo Papi Yesus. Iya bang. Papi Yesus kah? Iya. Ini kedatangan yang keberapa? Yang keempat. Serius? Ini Muslim? Kristen bang. Oke, silakan buka kamera. HP-nya HP jadul bang. Tapi kok saudara mengaku Kristen tapi kok kedatangan keempat? Gimana sih? Aku ajarannya ikut Islam Kristen bang. Maksudnya? Aku Kristen tapi ajarannya aku Islam. Abang yang kayak gitu abangku. Gimana
Gimana ceritanya? Abang Kristen tapi ngikuti ajaran Islam. Islam lah itu namanya. Mama jangan gitulah. Ini lagi saksi mata. Halo, semangat malam Apostolos Yohana. Halo. Dari gereja mana abang ini? Halo Yohanes. Halo. Bang. Halo. Cakep kali pirangnya, wah. Ganteng, pirangnya bagus. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Malam juga. Dari gereja mana abang? Gereja Protestan. Silakan buka kamera. Nggak bisa Bang Juma, suruh dulu polo Abang Dek. Ya. Polo abang deh. Ayo Bang Juma. Iya. Belajar dulu ya. Pembahasannya apa nih Bang Juma? Terkait salib. Halo saudara Frankie. Ya, halo. Halo bang. Dari gereja Iya, mana halo. bang? Dari rumah, Bang. Dari rumah mau kemana? Mau tidur, Bang. Tadi Oh, iya, pas sudah. nengok HP lagi juga Abang kan. Jadi posisi di rumah bukan dari gereja. Oh iya. Iya, sorry. Dari agama mana abangku ini? Tentunya Kristen, Bang. Oke. Silakan buka kamera, silakan kita diskusi pelan-pelan. Silakan. Kalau untuk buka kamera, mau mak Bang, nggak bisa lagi pala jaga anak pula. Tapi kalau memang itu syaratnya, izin turunlah. Bolehlah kalau begitu. Dibawa aja nyimak ya abang ya. Catat yang penting yang kita sampaikan ya. Kok diturunkan Bang Juma? Iya halo. Ya Bang Juma. Iya halo juga. Dari Kristen. Ya Gereja Protestan Bang Juma. Tapi nggak bisa buka kamera abang, gimana ceritanya? Ya nggak malah. Penonton Abang pun nggak mau polo. Mereka malas. Malam Bang Zuma. Malam juga ibu, apa kabar? Kabar baik tengah malam. Iya. Kita sapa dulu ini. Agripina, semangat malam. Halo, semangat malam Kakak Zuma. Iya, dari Kristen. Iya, Kristen. Silakan buka kamera, kita diskusi bertiga. Silakan. Oke. Tapi ini apa lagi apa namanya? Dibaring nggak enak dilihat. Enggak apa-apa, justru saya suka. Enggak Kak, ini cuman mau koreksi saja tadi sedikit. Itu kan tadi ada kakak yang naik yang menyatakan kalau yang datang nanti di akhir samin untuk Diturunkan. Disuruh buka kamera itu maksudnya. Naik lagi Kak, tapi buka kamera ya. Buka kameranya Kak. Adik Agripina, silakan dibuka kameranya.
Nggak apa-apa, sambil baring-baring juga nggak apa-apa. Asal jangan tadi nungging aja sih. Ah, sedikit koreksi saja tadi Kakak Zuma. Katanya kan tadi ada yang buka Ya, kamera dulu. ya tunggu sebentar. Ah, gitu dong. Ah, kan cantik. Cantik kali pakai baju hijau lagi. Ah, silakan. Termute itu, Dek. Termute. Ya, silakan. Oh, itu lemari ya. Kakak. Tadi kupikir beliau. Iya. Iya, terus kakak kan bantah statement dari kakak tersebut. Katanya bukan Nabi Isa yang datang untuk menghakimi umat manusia, bukan Tuhan Yesus. Katanya Nabi Musa. Dan ada data yang kakak bilang di Yohanes 5 ayat 55, sementara Yohanes 5 ayat 55 itu nggak ada, cuman sampai ayat ke-47. Jadi gimana ya? Jangan asbun ya. Asbun, Kak. Seingat saya tadi. Kalau baca Alkitab ya saya- betul. Saya Nggak usah tadi kita bohong-bohong seingat balikan fakta, nggak bagus kayak begitu. Untuk kalau Saya- misalnya mau judge agama kami, terus pakai data, jangan dibolak-balikan, harus sesuai dengan. Seingat saya tadi saya ngomong data 45, Dek, bukan 55. Telinga tak kayaknya yang harus diperbaiki. Tusuk dicoba telinga tak dulu pakai linggis. Karena saya hafal data itu, saya katakan seingat saya ya, Yohanes 4 nomor 45 itu yang saya bilang, bukan 55. Masa orang generasi. Buka mic-nya, buka mic. Jangan kau ragukan pengetahuan saya tentang Bibelmu, Adinda. Saya mengatakan Yohanes 5:45. Tunjukkan satu data. Di sini silakan kakak buka Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Bunyinya, Apa itu? dan ia memerintahkan kami untuk memberitakan Injil kepada orang banyak dan untuk memberitakan bahwa dialah yang telah ditetapkan Allah sebagai hakim atas orang hidup dan orang mati. Itu kan ada datanya. Ada Iya. beberapa data, ada beberapa ayat Iya, yang menunjukkan itu bahwa bukan Tuhan pengakuan akan datang Yesus, untuk kan? menghakimi umat manusia. Adek, itu bukan Nggak pengakuan bisa. Yesus. Jadi saranku kalau misalnya kita mau hujat kami, hujat orang saya tidak Kristen, mau hujat, loh. jangan pakai data palsu. Saya tadi kita membacakan bolak-balikan fakta, Yohanes bolak-balikan isi 5:45. Alkitab. Selalu kita bilang kalau misalnya Yohanes ayat ini terus saya baca tidak sesuai dengan yang kita bilang, kita balikin ya. Susah nih kalau kau bicara sendiri, Dek. Kau kayak orang gila itu namanya. Kalau kau bicara sendiri, kau nggak mau tanggapi, kau nggak mau mendengar lawan diskusi ini, itu orang gila namanya. Saya bilang Yohanes 5:45. Jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk menghakimi, untuk mendakwai kamu. Musa. Terus Yohanes 12, Anda baca nomor 44 sampai data 50. Yesus tidak menghakimi manusia. Catat itu. Mana coba saya lihat. Silakan. Mana saya lihat Silakan. datanya yang kita sebut. Silakan Anda baca di data Yohanes 12 itu. Selalu kita kalau baca Alkitab tidak sesuai dengan yang ada tertulis di Alkitab dengan yang kita bilang. Anda baca Yohanes 12:47. Ayo. Jangan marah-marah. Yohanes 12 nomor 47. Tidak boleh bohong-bohong lah. Host jangan harus pakai belajar karakter jujur, tidak boleh bohong. Jangan ada ini pakai karakter penjajah ya. Mentang-mentang agamamu dari penjajah ya. Tidak bisa, kita Jangan itu kau pakai. yang suka balik-balikan fakta. Nah itu Tidak sesuai. kamu menuding saya kasih data loh. Yohanes 12:47 berani kau baca? Yohanes berapa? Yohanes Yohanes berapa tadi? 12:47. Cari. Yohanes 12:47. Silakan kau baca. Makanya kalau saya Jangan. selalu ini tidak sesuai dengan yang Ya, dibaca sudah. dengan yang tertulis. Itulah Pintar tugasmu sekali naik ke bolak-balik sini. fakta. Itulah tugasnya adik ini Iya naik ke cocok sini nih, saya luruskan. luruskan. Berapa? Nah, Yohanes silakan. berapa? Yohanes berapa? Ternyata togeang kau paeng berapa kali nih Gimana bilang. tadi kita bilang ada Musa yang Yohanes menghakimi umat manusia. Nanti Yohanes tidak sama, Pak. 12 nomor 47 kamu baca. Jangan kau togeang.
mendengarku kalau kau protes Yang orang. begini yang suka sekali Nah, bohong. Jujur kenapa kau nggak berani baca? Jangan-jangan Kenapa nggak tidak baca? bohong sama istri Pak. Kenapa kamu nggak baca coba? Kamu nggak berani baca kan? Ayo. Nggak berani. Saya sudah kasih data, kenapa kamu nggak baca? Hah? Mental penjajah, mentang-mentang agamanya dari penjajah diwariskan. Kau baca itu, jangan kau cuman ngamuk dia. Tukang bohong. Nah, ada di sini kakekku. Kenapa diturunkan sih? Kita nggak mungkin menerima yang baik. Selalu diturunkan kalau ada lagi. Biarkan dia naik lagi kembali. Jangan selalu diturunkan. Selama dia tidak menghujat, nggak apa-apa. Biar anak-anak seperti ini sotak. Minta lagi permintaan adek, biar ku jelaskan samamu. Jangan kau marah-marah. Tadi saya menanggapi orang itu bahwa yang akan datang adalah Nabi Isa alaihissalam. Saya bilang, Yesus mengatakan, jangan kau menyangka aku datang untuk apa? Mendakwai kamu. Musa yang akan mendakwai kamu. Terkait dengan dia datang untuk yang kedua kalinya menghakimi, baca Yohanes 12. Yesus tidak menghakimi, tetapi yang menghakimi itu adalah Allah. Yesusnya diberikan kuasa untuk menghakimi sesuai dengan firman Allah yang datang kepada Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Mana dia? Naik lagi sini, jangan emosi. Kenapa diturunkan sih, Om? Naik lagi. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 12 itu loh, bahwa apa yang menjadi cakupan penghakiman Yesus itu adalah firman yang pernah ia sampaikan, dan firman itu bukan dari dia. Jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Yesus sendiri yang mengatakan itu, bukan saya. Naik lagi adek. Naik lagi. Yesus pembela. Betul Bang Juma, Yesus pembela perkara. Nah itu dia. Mana adek itu tadi? Naik lagi sini dek. Oh adekku yang cantik. Naik sini sayang. Naik sini. Jangan keep marah-marah bosku. Gak usah nak marah-marah. Cerdas dia Bang Juma, cerdas dia. Dia kritis. Tapi dia ini apa, lebih mengedepankan emosi. Coba sedikit agak bisa nahan diri gitu loh. Namanya darah muda. Iya, itulah. Kayak Bang Juma, ya Bang Juma juga tukang emosi. Lama. Mana dia? Itulah. Naik. Oke Bang Juma, aku ada silakan. ini aja lah, santai aja lah ya. Itu saya akui bahwa Bapa di surga lah menjadi hakim. Yesus pembela perkara. Manusia lah yang terdakwa ya. Kali ini bukannya benar. Oke. Ada Bu Darni di bawah. Naik Kak. Biar ada temanku di sini. Gini Bang Juma, tadi Bang Juma bilang saya dengar tadi udah baca ya. Ini dia. Udah baca Bible A sampai Z ya. Iya. Oke. Kita santai aja lah ya. Silakan. Saya mau tanyakan, ada dua Bang Juma. Ada dua. Apa? Yang pertama, ini yang sering di apa, yang paling berbeda dengan Islam. Kristen berbeda dengan Islam. Kapan ada bayi-bayi mati martir? Tadi ini konteksnya Bang Juma udah baca semua bilang ya. Kapan ada bayi-bayi mati martir di Bible? Kedua, mati martir itu mati tidak berdosa ya. Jadi kalau saya katakan bayi tidak berdosa tapi bayi ke neraka ada
Lalu si Hesti Sinaga emosi, Karyana wanita terkejam di dunia. Dia bilang bye-bye ke neraka. Nah, ini yang membedakan Bang Juma. Kapan ada bye-bye mati martir? Banyak loh, ribuan. Coba sebutkan di Bible di mana? Matius 2 salah satunya mungkin. Hah? Di Matius 2. Yang kedua. Nah, silakan. Tentang apa? Yang kedua itu PR. Yang kedua, apa arti di Kisah Para Rasul 10? Biar bisa di apa ya dari sekarang. Arti dari Kisah Para Rasul 10 ini kaitannya dengan bagaimana? Itu Bang Juma selalu bilang itu untuk Israel, untuk Bani Israel. Yesus turun untuk Bani Israel. Ya. Oke, itu ada kaitannya. Itu bocorannya ya, bocorannya. Jadi bukan hanya untuk Bani Israel. Boleh di Kisah Para Rasul 10, Bang Juma. Kalau memang Bang Juma sudah menguasai konteks, silakan. Mulai dari sekarang. Tek. Oke, silakan. Tapi ada satu hal sebelum saya menjawab, Ibu juga harus memperhatikan ucapan Yesusnya untuk murid-muridnya waspada kepada serigala yang datang menyamar domba. Itu juga harus Anda perhatikan itu. Jadi tidak semuanya yang nampak seperti domba itu adalah domba. Karena Yesus mengatakan hati-hati dengan serigala itu. Kan itu juga bagian daripada dakwah Yesus, penginjilan Yesus adanya serigala, gitu kan ya. Kami Muslim nggak mungkin, Hindu nggak mungkin, Ya, Buddha bukan. nggak mungkin, ateis nggak mungkin. Ya. Antikristus gitu. bukan di luar dari Kristen, di dalam Kristen. Nah itu dia. Oke. Jadi pada bilang, kalian Islam itulah antikristus. Bukan, saudara. Di dalam Kristus. Nih contoh ya, contoh. Ada kawanan kandang domba, Ya, ada pengkhianat di dalam kandang itu, bukan dari luar berkhianat ke dalam. Oke? Nggak dari luar. Orang nggak mungkin berkhianat, bukan berkhianat namanya. Itu namanya musuh. Musuh dalam selimut adalah antikristus yang mengenal Kristus. Oke? Kalau Islam tidak mengenal Kristus, yang mengenal Kristus adalah Kristen itu sendiri. Dialah antikristus. Oke. Ibu tadi menawarkan saya diskusi santai kan ya. Saudara Ya. toko Chip ini dari Kristen. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya, Dari Kristen. Dari Kristen. Oke, baik. Oke. Ibu mengatakan bahwa kita diskusi santai. Ibu, kalau Kristus itu apa, Ibu? Apakah Kristus itu gelar untuk pencipta langit dan bumi, atau Kristus itu gelar kepada manusia ciptaan? Kristus itu yang diurapi. Nah, Ya. Tuhan Bukan atau sang sumber, bukan. ya, maksud saya Tuhan atau manusia? Tuhan. Berarti sang sumber dong. Bukan. Maksudnya apa ini? Yang diurapi ini, yang Kristus ini, kita satukan pendapat dulu bahwa yang disebut Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Nah, Kristus ini apakah Tuhan atau ciptaan Tuhan? Bang Juma, aku yang bertanya kok aku ditanya lagi. Enggak, supaya saya jelaskan, biar saya paham, biar saya tahu arah apa yang harus saya jelaskan di sini. Kristus itu Tuhan atau Telah ciptaan lahir Tuhan? bagimu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Nah, kita sepakat dulu, Tuhan ini pencipta atau ciptaan? Kristus ini ciptaan atau pencipta? Itu dulu. Ya, definisi Tuhan, ya kan? Atau Tuhan atau Tuan. Artinya yang kita ikuti, yang kita sembah, yang kita dengarkan, suri toladani.
Iya kan, pencipta langit dan bumi adalah yang paling tertinggi kan, Bu Karyana? Iya kan ya? Enggak. Gini. Tuhan Konsep apa ini? Nah. ada yang maha Tuhan, Konsep- yang maha kuasa. Oh, sama dengan Gumasa berarti. Enggak. Gue masa bilang semua yang di surga adalah Tuhan. Ya, nah sekarang Tuhan itu menurut Ibu ada berapa? Tuhan, Bapa Iya. dan Anak, 2 tahta. Berarti Ibu kategori musyrik berarti. Bukan. Tapi Bang Juma, pertanyaanku mana? Nggak ada kaitannya, nggak nyambung. Musyrik berarti Ibu ini. Tuhan kok 2? Gimana sih? Jadi gini, Bu. Bukan. Gini. Apakah kalau Tuhan satu jadi benar? Iya pasti. Itu ucapan Yesus tuh. Yesus sendiri mengatakan itu. Yesusnya yang mengatakan. Seluruh para nabi mengatakan itu. Yesusnya dalam Yohanes 17 nomor 3 mengenal engkau satu-satunya. Yang disebut satu-satunya itu nggak ada dua-duanya, nggak ada tiganya. Satu-satunya ya satu. Iya, yang mengatakan itu kan Yesus. Yesus Dan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada menuju sampai kepada Tuhan. Ya. Kepada yang satu-satunya itu. Yesus Beda. meninggikan Bapa di surga. Ya itu sudah berarti cuma satu-satunya Tuhan, yaitu yang ada di surga, yang ada di langit. Kepadaku, tapi dikatakan kepadaku diberi kuasa di surga dan di bumi. Nah, kalau dia Jadi diberi gini, kuasa seperti Bang Juma, ada yang memberi. Bang Juma gini, kalau tidak, balik lagi pertanyaanku, kalau anaknya tidak turun, dunia ini jadi apa, bumi ini? Tidak mengenal Bapa. Kata siapa? Orang-orang Yahudi sudah mengenal Tuhan mereka. Anda baca di Yeremia 31-34. Jangan lagi ada yang mengajar kepada saudaranya, kepada yang lain, kenalilah Tuhan, sebab mereka telah mengenal aku. Baik kecil maupun besar, mereka telah mengenal aku. Makanya orang Yahudi itu, mereka tidak membuat karikatur Tuhan, tidak mesti harus ada bentukan Tuhan, karena mereka sudah mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Ya sudah, kita mau apa? Masa kita mau bentuk jadi orang? Kitabnya mereka yang mengatakan kok 2 Samuel 7:22 bahwa Jadi, pencipta tidak Bang serupa Juma, dengan apapun. Bang Juma mengakui Allah atau Bapa atau Sang Penguasa mengutus anaknya, bukan mengutus kayak ini ya, mengutus manusia sempurna kepada orang berdosa, benar? Iya, mengutus para nabi kepada kaumnya masing-masing, itu udah benar itu. Bukan, itu mengutus manusia dosa kepada manusia dosa. Kalau nabi itu manusia berdosa. Mati minyak. Nabi kok manusia berdosa? Gimana Makanya cerita? Bang Juma, bagi kalian nabi itu maksum. Bagi kami nabi itu tidak ada yang sempurna. Semua. Kenapa Tuhan milih? Kenapa Tuhan salah pilih berarti Tuhan? Tuhan itu sudah memilih manusia-manusia yang bisa pegang amanahnya. Ya, Gitu. beda. Dipilih untuk keselamatan jiwanya, bukan dipilih berarti dia suci. Itu Bang Juma, itu perbedaan kita ya. Oke, kita hargai perbedaan. Maksud saya tadi itu aja Bang Juma. Kalau Bang Juma mengakui Bapa mengutus manusia sempurna, ya, meninggalkan kemuliaannya, yaitu mengosongkan diri, sehingga dia lahir ke bumi ini dengan manusia sempurna tanpa dosa. Tidak ada diutus Bapa di sorga manusia dosa ke manusia dosa. Tidak bisa manusia dosa menuntun orang berdosa. Paulus sendiri yang mengatakan Yesus itu berdosa. Kok jadi sekarang Yesus tidak berdosa, gimana sih? Di Bu? mana? Di mana buktinya? Buka. Di mana buktinya Yesus berdosa? Yohanes 5 nomor 12 kan Yesus sendiri, Paulus sendiri yang mengatakan. Sorry, Roma 5 Coba nomor bacakan 12. ayatnya Bang Juma. Saya penasaran ayatnya Ya. seperti apa. Baca aja. Saya kan sudah Bacakan. menunjukkan. Ya, silakan. Jangan sok paten.
Bacakan ayatnya Bang Juma. Saya belum ukur Anda loh. Gak apa-apa. Silakan Anda baca. Ayat mana tadi? Error juga ini. Tapi jangan lupa Kirain. ya Silakan. pertanyaan itu tadi ya Bang Juma. Roma 5 Ayat berapa? Roma 5:12. Yesus adalah orang yang berdosa. Kalian belajar di gereja, belajar di sekolah minggu, belajar di STT, belajar apa rupanya? Ini ya, kita baca ya. Roma 5 ayat 12. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan Adam. oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, kepada Bang Juma, Karyana, semua, karena semua orang. Semua orang. Yesus orang atau bukan? Gue tanya dulu kalian. Gue tanya dulu. Yesus orang atau bukan? Ini situ Ini yang judulnya di bawah ini. Adam Saudara dan tokoh. Kristus. Saudara toko, Yesus orang atau bukan? Yesus seorang dalam tubuh manusia. Sudah selesai. Udah gagal sudah. Dia sebagai orang yang suci gagal. Gagal Gagalnya di mana Bang Jum? Dia boleh secara Tadi jahit di kan- mana? Tadi Anda sendiri yang membaca dalil, Anda sendiri yang menyebut Yesus orang. Paulus Ya. mengatakan seluruh orang sudah berdosa. Iya betul. Anda ngingkar lagi. Komedi putar juga kan? Komedi putarnya di mana ini sekarang? Yesus itu berdosa atau tidak? Yesus tidak berdosa, manusia suci. Tadi Roma 5:12 yang masih hangat di bibirmu mutar-mutar, itu kau lupa dalam waktu sedetik. Saya bacakan ya. Sebab itu Ya sama, silakan kau. sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat Semua dosa. orang, semua orang, Ya, semua orang. Yesus orang. Yesus seorang. Roh Allah yang masuk Berarti- ke dalam tubuh orang. Nah, sekarang sih. Yesus berdosa nggak menurut dalil itu? Seharusnya tidak berdosa, tetapi karena dia masuk Seharusnya ke kita, dia menanggung kita. matamu. Coba saya tanya Itu balik dia dong. Itu Semua orang, kenapa kamu panas? Kau patahkan dulu itu argumennya Paulus. bukan lo Mamat, diam lo, tenang, sabar ya. Emosi dia, Bos, emosi, emosi saya santai kok. emosi, Halo Bang Juma, jangan emosi ya Bang Juma ya. Jadi Anda sudah membaca dalil Yesus itu adalah orang berdosa menurut Paulus. Jangan kau ingkari itu dalil. Jawabannya Bang Juma di Roma di bawah. Roma 15. Bang Juma. Ada jawabannya. Jawabannya Ya, di Roma 5. silakan. Di Roma Silakan. 5 ayat 15. Nih, saya Silakan, baca ya. silakan. Ini jawabannya. Tetapi karunia Elohim tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Elohim dan karunianya, besar, Yesus, yang dilimpahkannya atas semua orang, satu orang, yaitu dilimpahkan dosa itu kepada, yaitu Yesus Kristus. udah. Amin, terpuji Tuhan Yesus, dia menang. Sudah jelas itu. Jadi bukan manusia dosa Karena dia. dosa kalian itu Bang Juma, makanya dia dikorbankan Bang Juma. Dengarkan. Anda membaca dalil. Data 12-nya kemudian dosa menjalar ke seluruh manusia. Tetapi Tuhan memilih satu manusia untuk melimpahkan kemuliaan, yaitu Yesus. Ya, Iya kan? Nah, sekarang permasalahannya adalah kemuliaan yang datang kepada Yesus itu adalah kemuliaan pemberian Tuhan. Baca Yohanes 1 nomor 14. Kemuliaan Yesus adalah kemuliaan dia berikan. Sedangkan dosa sudah menjalar dari Adam kepada seluruh umat manusia. Dalil, nggak bisa Anda pungkiri itu. Makanya ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu tidak memiliki dosa, sudah hapus itu nomor 12-nya, karena seluruh manusia itu memiliki dosa dari Adam alaihissalam. Itu data yang ada dalam kitab saudara. ada Malaysia Nah. itu di mana tertulis ya? Enggak ada, saya lihat ada Malaysia itu enggak ada. Saya lihat di sini tertulis kayak gitu. Ya, saya menyebutnya penghargaan kepada manusia pertama karena saya adalah keturunannya. Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan Adam dan keturunan iblis. Ya. Siapa yang menghujat Adam berarti dia keturunan setan.
Kamu Menurut marah Adam karena tidak saya ada. mengatakan Adam itu keselamatan atasnya. Kamu marah? Marah dong. Enggak Pasti marah dong, enggak marah, Kamu nggak marah? enggak marah. Sekarang apakah Adam bersalah menurut Anda? Kalau menurut saya Adam tidak bersalah. Berarti nggak ada dosa waris ya? Dosa waris ada. Bersalah. Berarti bersalah dong. Menyesal. Bukan menyesal ibu. Yesus turun untuk melakukan rekonsiliasi ya ibu. Bertobat. Adam bertobat. Adam nggak bertobat ibu. Jadi nggak Dosa tetap bersalah. jalan, dosa tetap jalan. Aduh, parah. Dosa tetap jalan, tapi Iya, dia dosa tetap mengakui. berjalan. Kalau kamu bilang tidak bersalah, ngapain dosa tidak berjalan? Dosa tetap berjalan, lalu datang Tuhan Yesus melakukan rekonsiliasinya supaya dosa tersebut dihapuskan, dosa keturunan itu. Masalahnya Tidak ada teman dosa kita- dihapus, diampuni. Ya, dan tiba-tiba datang si kawan yang dari Mekah itu mengaburkan isi Taurat. Itulah kejadian sebenarnya. Loh. Oke, saya mohon Bu Karyana izinkan saya mau uji orang ini. Saudara, hukum Taurat itu berlaku untuk siapa? Kutanya dulu. Untuk manusia, Iya saya tahu, tapi manusia yang mana? seluruh manusia. Di mana dalilnya hukum Taurat untuk seluruh manusia? Dalil. Ayo. Dalil itu seperti apa? Kan itu hanya ada di agama kalian dalil. Di agama kami tidak ada dalil. Oh, nggak ada dalil di agama kalian. Enggak ada. Jadi data-data yang ada di Bible itu bukan dalil. Bukan dalil. Ini ayat kami bilang bukan dalil. Dari mana Anda mengatakan itu ayat? Ada dasarnya? Tertulis. Ada dasarnya. Ada dasar. Ada Nah, tertulis. coba tunjukkan kata ayat di dalam Biblemu, silakan. Ayat mana yang diperlukan? Saya minta kata ayat di Biblemu, ada nggak? Ada. Nah, coba Tunjukkan dulu Tertulis di mana? Alkitab Bang Jimo mana? Coba tunjukkan dulu. Mana Alkitab Bang Jimo? Ini murid Paulus kalau diajak diskusi ilmiah Alkitab Bang begini. Jima itu, Mana Alkitab Bang Jimo? kita Tunjukkan Bang dulu. Juma perjanjian baru itu. Mana kata ayat? Kata ayat di Biblemu mana? Coba tunjukkan ke saya. Ah, Alkitab Bang Jimo mana? Tunjukkan dulu dong. Cari. Ada loh. Saya tidak akan Bilang di ngomong apa-apa, handphone. silakan. Tunjukkan mana kata ayat di Biblemu. Di Yuk. handphone ada, di Alkitab ada. Tunjukkan. Di data nomor berapa itu ada kata ayat? Kamera belakang buat. Ajarin suaminya Bu. Suami ibunya sudah gemeteran tapi dipaksakan so hebat. Jangan grogi ya Bang Juma. Yang grogi kamu, suaramu gemetaran tuh. Jangan sedih lah Bang Juma gitu aja Bang Juma. Bang Juma, Gemetaran, suaramu gemetaran loh. ada nggak Tuhan yang bisa bangkit dari kubur Bang Juma? Yang bisa bangkit dari kubur itu hantu, setan, suster ngesot, pocong dan seterusnya. Itu setahu saya. Dan murid-murid Yesus juga mengatakan bahwa yang Iya. bangkit dari kubur itu hantu. Cakep. Dalilnya pintar. jelas. Lukas 24 nomor 37, murid-murid Yesus menganggap yang keluar dari kubur itu hantu. Kan bisa dibaca ayat selanjutnya Bang Juma. Bukan tertulis Enggak di satu ada ayat urusan. Enggak ada urusan. Si Muhammad Yesus bangkit nggak, Bang membuktikan. Juma? Muhammad bangkit nggak? Yesus Muhammad Yesus diracun kan? membuktikan. Bangkit Yesus nggak dia? membuktikan. Kenapa Anda membandingkan Nabi Muhammad dengan Tuhan Anda? Muhammad Apa diracun sama selevel? istri mudanya loh. Apakah selevel? Apakah selevel? Beda levelnya Tuhan Antara- kami lebih tinggi loh. Nah, terus kenapa Anda membandingkan Tuhan Anda dengan Nabi saya? Ya dibandingkan lah, biar jangan terlalu Kenapa jauh bisa? jatuh dosanya. Ya, kok bisa Anda membandingkan Tuhan Anda dengan seorang manusia? Levelnya rendah kali Tuhanmu. Jadi kenapa lah kalian mendoakan si Muhammad baru masuk surga? Berarti Muhammad di neraka dong. Allahu Akbar. Aduh, ya, Penghujat ini, semoga penghujat. masuk surga lah Saya kita. minta dalil kata ayat di Biblemu mana? Kata ayat, ya udah nanti Iya. saya tunjukkan. Sekarang. Gak sempat. Sekarang. Gak sempat. Kamu apa rupanya? Kamu Kok apa? nggak sempat? Gak sempat. Saya minta dalil ayat dalam kitabmu mana? Mungkin Ibu Karyana bisa mewakilkan ayatnya. Tunjukkan Ibu Karyana. Ternyata nggak ada. Ternyata nggak ada kata Inilah ayat pemuja di dalam batu hitam itu kitabmu. ternyata. Aduh. Ada aduh. penghujat Rusak. dia, penghujat. Fakta lo, ngapain lah cium-cium batu hitam? Coba saya tanya coba. Ngapain batu hitam cium-cium coba? Logika Kalau enggak? batu sakar, Logikanya kalau di batu mana? sakar, kalau Logikanya batu di sakar, mana? kenapa kau sembah? Kenapa kau tuhankan Kenapa batu sakar? mutar-mutar? Logikanya di mana? Orang-orang terdahulu sudah melakukan keliling
keliling di depan Habis mesbah. loh, devisa negara kita untuk Arab Saudi itu, pikirkan itu loh. Arab itu Hati-hati kaya ngomong. negaranya loh. Hati-hati ngomong. Kalau nggak ada dasarmu, jangan kau menghujat. Sekarang kalau saya katakan kepada saudara Kristen menyembah batu sakar, kan dalilnya ada. Kolose 2 Batu nomor sakar di mana 9. itu tertulis? Kolose 2 nomor 9. Kalau saya 29, ntar ya. Iya. Nah, mampus sudah kau. Ketawa kau tentang dirimu. Aduh, orang Padang Jangan ini kau memang menghujat. sabar lah orang Padang ya, tenang ya. Sabar Jangan lah ya. kau menghujat, Bung. Tidak bagus. Ya, kalau saya berapa tadi bos? Udah hafal Bibelnya, dia tidak ngerti Bibel dia rupanya. Saya bukan penghafal Alkitab bos, saya Apalagi tahu, mengimaninya. hafal aja. Apalagi hafal aja tidak, apalagi tahu. Kalau saya 2 berapa tadi bos? Nomor 9. Nomor 9. Iya. Enggak ada kalau saya 2 ayat 9. Kayak gitu kata-katanya. Kalau saya 2 ayat 9 itu isinya sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepemenuhan keilahian. Itu isinya. Nah, segala jasmania, seluruh kepenuhan. Ya. Jasmania, kau tahu jasmani? Tahu jasmani? Tahu. Termasuk biji sakarnya jasmaninya juga. Ya. Bagus. Kamu sudah sadar kalau selama ini kau menyembah batu sakar? Sudah sadar kau? Nggak ada tertulis. Sudah sadar? Nggak ada tertulis. Sudah sadar kau, Dek? Nggak ada Sadar tertulis. kau, Dek? Nggak ada Itu tertulis. kepenuhan keelohian itu. Dalilnya tuh. Sadar kau, Dek? Sadar? Oh, mama, akhirnya sadar juga penyembah batu sakar ini. Oh, mama. Nggak ada terbaca itu. Lah, segala jasmania, kepenuhan secara jasmania. Tentang apa tuh? Artinya mulia. Ya, mulia. Coba itu mulia. Kau sudah sadar kau? Yang memuliakan batu sakar kau sembah, weh. Kau jangan menghina, kau jangan menghujat. Agamamu siap pasang badan. Jangan. Ya, siap. Nah, begitu dong. Nggak usah kau menghujat, santai aja. Jadi Tugasmu tadi itu ya, mencari data di kitabmu, ada nggak kata ayat? Kau kan mengatakan di kitabmu tidak ada dalil, yang ada ayat. Nah, saya tanya, mana kata ayat di kitabmu? inilah Ada nggak? dalil juga nggak ada. Dalil juga nggak ada tulisannya di kitab kami. Nah, ayat ada nggak? Ayat juga nggak ada. Nah, ya sudah. Lalu kau ingin mengatakan apa lagi di kitabmu itu? Allahu Akbar. Makanya deh, kalau ilmu masih minim, jangan Anda mencoba untuk untuk mengambil sebuah pengajaran sedangkan kamu sendiri nggak paham Bible. Nanti kau ditertawakan dan kau dimarahi sama orang-orang Kristen gitu loh. Masih lebih masuk akal Bible loh bang. Iya, nggak ada urusan. Kau mau uji Bible? Kau mau uji Bible dengan Quran saya? Boleh? Boleh ya? Boleh. Oke, kita uji ya. Ya silakan. Nah, oke. Apakah firman Tuhan itu bisa dikoreksi oleh manusia? Firman Tuhan tidak bisa dikoreksi oleh manusia. Oke. Bisa direvisi oleh manusia? Direvisi tidak bisa. Berarti ini bukan firman Tuhan ya? Bibelmu ini? Ada direvisi di situ. Hei, setiap saat ini Bibelmu direvisi. Itu memperbarui terjemahan loh Bang Cuma. Berarti ini bukan firman Tuhan kan? Firman Tuhan. Kenapa bisa direvisi? Supaya semua umat mengerti apa yang mau difirmankannya. Berarti Tuhanmu nggak paham kalau ada orang yang tidak mengerti firman-Nya, maka dia harus dibutuhkan manusia untuk memperbaruinya. Betul? Ya wajib. Ada original teksnya. Nggak mungkin kita original teks. Contohnya lah kita buat bahasa Yahudi, sementara dari negara lain nggak ngerti bahasa Yahudi, buat apa dibaca-baca? Yang saya tanya ini, bahasanya? yang saya tanyakan ini kitab ini bahasa Indonesia. Apakah ini firman Tuhan? Betul. Kenapa dikoreksi? Supaya semuanya mengerti ya artinya. Berarti bukan firman Tuhan karena bisa dikoreksi. Dikoreksi Tidak semua firman terjemahannya. Tuhan. Dikoreksi terjemahannya loh Tidak Bang semua Juma. firman Tuhan. Udah dijawab sama buku ini tuh. Ayo.
Ya, firman Tuhan itu ya merah. Tapi semua merujuk pada Tuhan. Hancur, Semangat, semangat. hancur. Ya. Jadi gini. Oke, Semua lanjut, Bu merujuk Karina. kepada keilahian. Semua merujuk kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau direvisi Bang Juma, ada original teksnya yang asli, manuskripnya. Jadi wajar kalau orang Batak mengartikan begini, orang Jawa mengartikan begini. Ya itu terjemahan seluruh dunia. Ketika LAI merevisi, ya wajar. Oke, baik. Oke, baik. Kita masuk ke original teksnya. Original teks kitab Lukas itu bahasa Yunani kan, Ibu? Yang komen tenang Gimana aja kalau ya, masih- jangan terlalu bising ya. Pertanyaanku nggak di Google. Santai aja yang komen ya. Oke. Pertanyaan Ibu tadi tentang kisah para rasul 10 kan? Ya, Oke. Saya jawab begini, Bu. Kisah para rasul itu tidak diketahui tahun berapa ditulis. Itu adalah buku kedua dari Lukas. Buku pertamanya ditulis antara tahun 62 dan seterusnya. Ada yang mengatakan tahun 80-an. Bapak-bapak gereja mula-mula mengatakan tahun 60-an. Nah, di situ diterangkan di dalam KPR 2 di buku kedua dari catatan Lukas. Yang datang di sana itu kan cuma berupa suara. Udah cocok jadi pastor ini Bang Juma ini. Keren. Iya kan? Udah bisa dibaptis Bang Juma. Cuman berupa suara yang mereka dengarkan. Sedangkan di tahun 30 sampai 33 Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Amin. Nah, yang datang di dalam KPR 10 itu siapa? siapa? Iya, siapa? Roh Kudus. Kok Roh Kudus pula, Ibu? Itu ngaku Yesus tuh. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Coba kita baca yuk. Ya, silakan. Ya, Silakan Anda baca. ya. Silakan. Ini kan pengertian Petrus dan Cornelius. Iya, Ibu, tapi kan di situ ada dua kali Yesus tampil konon berkata di sana, di data nomor 13-nya dan di data nomor 15-nya. Kan konon itu adalah Yesus katanya yang berbicara. Dari mana tahun 60-an ada Yesus? Sementara Yesus mengatakan, waspadalah Maksud saya kepada di- penyesat yang datang kepadamu. Nah, Yang kita petik di sini dan kesimpulan apa, Bang Juma? Itu maksud saya. ada suara kedengaran mengaku Yesus, Ibu. Yang Ibu ingin katakan kan ini perintah Yesus kepada seluruh bangsa kan ya. Perintahnya, cakupannya sebagiannya daripada itu. Tetapi kan itu bukan Yesus yang datang. Tetapi memakai nama Yesus. Untuk apa? Untuk menangkap semua, menjerat semua, menjadikan semua orang menjadi penyembahnya, pengikutnya. Padahal Yesus mengatakan, kamu tidak akan melihat aku lagi mulai sekarang, sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu pernyataan Yesus. Kalau Ibu percaya kepada Yesus, ya percaya dong, jangan setengah-setengah. Kan begini. Di ayat 19, dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh yang berkata kepadanya, ada 3 orang mencari engkau. Jadi ini kesimpulannya Bang Juma tentang Petrus dan Cornelius. Cornelius itu kafir. Tahu. Iya. Terus masalahnya Pertanda yang dikatakan ini jadi ini orang Kristen juga mengatakan ini ya. Orang Kristen mengatakan ini kedengaran pula kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Elohim tidak boleh engkau menyatakan haram. Ya kan? Ini
dibilang ini tentang bebong, sebenarnya bukan. Ini kan penglihatan Petrus datang ada dari langit terbuka, dia lihat melalui pemandangan. Nah, jadi arti bebong itu di sini pengertiannya boleh mengabar Injil ke kafir, keluar. Jadi jangan selalu Bang Juma bilang, itu ke Bani Israel. Di zaman ini juga sudah disuruh mengabar Injil ke seluruh dunia. Ini, jadi itu Cornelius di sini adalah seorang kafir. Iya, dia adalah pasukan tentara Italia, tahu. Ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah Ya, di sini yang aneh Bang Juma, yang aneh bisanya Cornelius tidak kenal sama Petrus, tapi roh yang membisikkan, lalu Petrus ada tamu 3 orang. Loh. Jadi bertautan, tidak saling kenal. Ini yang luar biasa di sini. Kita baca perikop ini, luar biasa loh. Nah, bisa seorang orang kafir percaya kepada Petrus hanya melalui roh. Ayo kita baca. Ya kan? Jadi sesuatu yang di luar dari penalaran manusia. Ini yang luar biasa. Bisa Cornelius tidak mengenal Petrus, bahkan dia dia suruh anggotanya 3 orang prajuritnya untuk menjemput Petrus, dan mereka bertemu. Roh Kudus yang mempertemukan mereka. Datang Kak Carolina. ya jadi gini Bu, Yesus kan di tahun 30-an sudah mengatakan kepada murid-muridnya, akan datang penyesat memakai namanya. Penyesat ini melakukan tanda-tanda dahsyat, melakukan kekuatan-kekuatan, melakukan mujizat-mujizat. Jadi kalau ada yang seperti itu, ngapain heran sih? Kan Yesus yang sudah mengatakan penyesat itu dibekali dengan senjata tanda dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan. Ya, jadi itu hal biasa. Sekarang permasalahannya yang harus ibu-ibu dan bapak-bapak pahami adalah, apakah Yesus pernah berpesan agar waspada kepada Yesus yang palsu? Kan begitu. Percaya nggak ucapan Yesus itu? Di sini belum ada yang palsu Bang Juma. Yang akan datang itu yang palsu. Benar ya Kak Carolina? Belum ada yang palsu. Belum yang ada. Datang ke Ibu baca Matius 24 nomor 4 nomor 3. Akhir zaman. Kok akhir zaman gimana? Selalu akhir zaman loh Bang Juma. Selalu akhir zaman. Selalu akhir zaman. Selalu akhir zaman. Sekarang begini, tolong dengarkan saya dulu. Orang yang hidup di zaman Yesus, sesaman dengan Yesus, minta petunjuk kepada Yesus. Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatangan loh yang diminta. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Datang kepada siapa? Datang kepada mereka yang sedang bertanya. Datang nggak? Kalau tidak datang berarti Yesus pembohong. Harus datang di abad itu. Belum pernah terjadi itu. Berarti Yesus berbohong. Itu nanti akhir zaman. Kok di akhir zaman pula? Kenapa Anda lari ke akhir zaman? Kenapa lari ke akhir zaman? Kalau sudah ada dikatakan yang datang kepadamu. Jadi ketika ada orang berkata ada Mesias di sini, jangan kamu jangan percaya. Pertanyaannya adalah, tunggu dulu, sabar, nanti Anda tanggapi. Ketika Yesus di Bukit Zaitun, 11 muridnya berkumpul di sana. Oke? Dikatakan apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Selesai. Setelah itu mereka turun dari bukit. Beberapa puluh tahun kemudian terjadi, Paulus datang mengatakan kepada murid, "Hei, aku bertemu dengan Mesias ketika aku ke Damsyik." Pertanyaan saya, nasihat Yesus kepada muridnya percaya atau jangan percaya?
Zaman Paulus itu belum zaman akhir zaman, Bang Cuma ya. Dan Enggak, Paulus enggak. sudah Jangan ke akhir zaman dulu. Ananias juga Yesus- ditemui. Ananias juga ditemui itu. Ananias juga ditemui. Yesusnya berkata, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Itu menerangkan akhir zaman, Bang Juma. Ketika kemudian murid Yesus bertemu dengan Paulus dan Paulus mengatakan, aku bertemu dengan gurumu di gurun, nasihat Yesus apa kepada mereka? Tapi ketika Paulus ketemu Yesus, Yesus tidak berkata mengaku Mesias. Yesus mengaku apa? Aku yang kamu aniaya katanya. Bukan aku Mesias. Paulus enggak. Yang mempopulerkan Mesias, yang mengaku Mesias. Nah, Yesus tidak mengaku Mesias. Yang mempopulerkan Kristus Yesus itu itu Paulus. Iya, Paulus memang, tapi dia ketemu Yesus yang asli, yang katanya ketika bertemu, bukan Yesus itu tidak mengaku aku Mesias, tapi Yesus berkata, aku yang kamu aniaya itu. Kata Saulus sebelum menjadi Paulus ya, dia bertanya, siapa kamu katanya? Kata Yesus dalam bentuk cahaya yang terang, lebih terang dari matahari, kata Paulus. Itu dia mengaku apa? Aku yang kamu aniaya. Karena Paulus suka membunuh orang-orang percaya pada Yesus pada saat itu. Sekarang nasihat Yesusnya kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Loh, itu kan bukan muridnya. Saulus bukan muridnya. Enggak, maksud saya ketika murid-murid yang ada di Bukit Zaitun ini bertemu dengan Paulus beberapa puluh tahun kemudian, mengatakan bertemu dengan Yesus, kata murid ini ketika mereka mendapatkan pengajaran dari gurunya, percaya atau jangan percaya? Ya percaya, tapi belum ada. Di mana kok ada Anda merubah nasihat Yesus jangan percaya, kok Anda merubahnya percaya? Kami buktikan, kita buktikan bahwa itu belum ada nabi palsu pada saat itu, masih asli semua. Nih buktinya, biar kubuktikan itu di zaman terakhir. Nih ya, ini kubuktikan. Wahyu 13 kita baca. Waduh, lari ke situ. Parah. Parah. Berarti Anda nggak percaya Yesus. Anda adalah kelompok orang-orang yang tidak percaya Yesus memang. Percaya. Ibu, Nabi-nabi itu percaya. nasihat Yesusnya kenapa Anda tidak dengarkan kalau begitu? Tidak Dan ketika ada ada orang berkata ada Mesias. Belum ada nabi palsu. 2 Petrus 2 nomor 1, sebagaimana dahulu di tengah-tengah umat Tuhan ada nabi-nabi palsu, demikian juga sekarang. Sekarang itu kapan? Ini ya Bang Juma, tandanya itu masih akan terus, bantah dalil. Begitu juga sekarang Wahyu 13 ayat 13. Dan ia nabi palsu itu mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit. Pernah nggak turun api dari langit? Itu pernah. Itu beda cerita. Ya, itu beda cerita. Ini bercerita masa murid Yesus keluar kita belum ada sesat orang waktu itu. Ini kan, ini belum terjadi. Sesatlah karena mengatakan hukum Taurat itu sampah. Sunat tidak boleh lagi. Babi sudah boleh dimakan. Tuhan turun ke bumi jadi bayi, jadi manusia. Sesatlah itu. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya, yang dilakukannya di depan mata binatang itu, dan menyuruh mereka diam di bumi supaya mereka menjadikan ajaran Yesus mati binatang. Ya, dibantah. Itu yang akan datang. Belum Yesus ada waktu dibantah. itu. Yesus dibantah. Inilah bukti kalian antikristus. Yesus dibantah. Memang nubuatan ribuan tahun kemudian. Paulus selalu mengajarkan tentang Yesus. Dia tidak pernah menyesatkan siapapun. Oke, baik. Saya buktikan ya. Saya buktikan tentang Tuhan, Yesus dan kerajaan Allah. Ya, terus itu yang diajarkan ya. Saya buktikan. Dari mana Paulus dapat ilmu kalau Yesus mati dengan jalan kutuk? Siapa yang mengajarkan Paulus itu? Sedangkan Yesus adalah jalan kebenaran. Kenapa dia menjadi jalan kutuk sekarang?
Paulus kan hidup masih waktu zaman Yesus disalib. Ya, saya bertanya, Anda kan mengatakan tidak ada, Sekarang Anda mengatakan Paulus itu tidak sesat. Oke, sekarang saya minta pertanggungjawaban. Dari mana Paulus dapat dengan ilmu Yesus mati dengan jalan kutuk? Dari roh. Nah, Apa yang roh? Selalu selalu menempatkan diri kepada Paulus. ya, itulah yang disebut penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Tidak, dia tidak pernah menyesatkan manusia manapun. Dia hanya mengajarkan Dia kebaikan. mengatakan Yesus Dia mati mengajarkan dengan jalan kerajaan kutuk. Allah. Ya, dia mengajarkan Dia kerajaan Allah. mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk. Itu sudah penistaan yang sangat Tidak ada mendalam terhadap penistaan. Yesus. Itu kenapa kau bilang penistaan? Bagi kami aja enggak. Kok bagi Juma Buktikan. penistaan. Kalau sekarang buktikan. Padahal Dari agama mana kami Paulus loh. tahu? Agama kami yang dibahas Paulus. Kenapa kalian menyatakan Paulus sesat? Kami aja yang Karena kami kami maksud membaca dia di Bible Alkitab kami. ini, Kenapa Yesus Bang Juma yang itu- bilang sesat Paulus? Apa hak Bang Yesus, Juma mengatakan Paulus? Yesus mengatakan, Ibu, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah Iya hidup. benar. Nah, kenapa menjadi kutuk dia? Tidak ada menjadi kutuk. Dia mengambil kutuk, mengambil Nah, kutuk. itu menjadi dari kutuk, mana? ya. Dari mana? dia mengambil. Dari mana kalian mendapatkan ilmu itu? Ya dia Tanya kan dulu. dari Yesus mengatakan sendiri. Sakit penyakit kita lah yang diambilnya kata di Yesaya 53. Cocokologi. Sudah tertulis udah tertulis Sakit penyakit kita yang diambilnya dari Yesus yang dosa mengatakan kita yang dirinya diambilnya. adalah jalan kebenaran. Kenapa Iya. Paulus mengatakan dan kalian mengatakan dia mati dengan jalan kutuk? Itu penghinaan. Bukan jalan kutuk. Kenapa bilang penghinaan? Itu kitab kami kok Bang Juma yang bilang penghinaan. Justru karena kitab Anda Kecuali inilah tadi yang di saya Quran Bang protes. Juma mengatakan itu di Quran Bang Juma mengatakan itu baru bilang Paulus menghina. Kitab ini yang Kitab itu mengatakan. kan kitab kami yang harus Ya, menilai justru dia karena itu penghinaan saya apa mengatakan enggak. kalian ini adalah Ya, antikristus. Bang Juma itu Alkitab kami yang berhak menyatakan Paulus penghinaan Paulus atau tidak itu kami loh. Sabar Ibu Yesus Karolin. tidak mengenal buku ini. Yesus tidak mengenal buku Yesus ini. ya tidak Di mengenal buku dia ini, itu belum dituliskan itu kan penulis orang para ya, rasul makanya saya bertanya, dari mana Paulus dapat ilmu? Dari mana Paulus dapat ilmu sehingga dia mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk? Sudah Dari mana? dikasih tahu Pak Saulus itu adalah Saulus masih hidup waktu zaman Yesus disalib. Saya tidak peduli yang saya tanya. Ya, itu dari dia kenal, mana? dia tahu, dia tahu, Dari dan mana juga dari Roh Paulus Kudus, ilham Roh mengetahui? Kudus. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu? Dari mana Paulus belajar sampai mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk? Ya Jalan itu kutuk dari loh. dia mengenal Yesus dari Roh Kudus. Yesus selalu menyertai Paulus. Coba, Sehingga ini Paulus fitnah, itu ya, Paulus itu Bang Juma fitnahan dari menghidupkan mana orang ini? mati loh. Paulus itu menghidupkan orang mati ketika Ibu. ada orang jatuh dari ketinggian dua lantai ya. Itu udah biasa itu Tuhan biasa. Yesus itu karena Tuhan Yesus, menyertai, bahkan Yesus Paulus itu tidak mengatakan mati diracun. penyesat itu bisa bermukjizat dan seterusnya. Tidak ada beda penyesat Yesus itu. yang mengatakan itu. Paulus Yesus selalu mengatakan itu. memberitakan tentang Yesus dan kebenaran. Tidak pernah dia penyembah yang sesat, tidak pernah. Ibu, Justru kalau Anda dia melakukan- menghardik orang-orang yang di sana di jemaat-jemaat yang menggunakan menyembah Yesus Allah lain. mengatakan Ya. bahwa nabi palsu bisa bermukjizat, Tidak, itu bernubuat, beda. mengusir Mujizat setan. Paulus itu dari Yesus Kristus, dari Roh Kudus. Dia selalu menjalankan kebenaran sekarang dan pertanyaan kekudusan. saya Anda baca Dan dong, Yesus, Anda Paulus selalu jawab dong. mengajarkan kebaikan. Tetapi Kalau kebaikan, kalau kebaikan, yang kenapa namanya Yesus- penyesat itu melari dari ajaran Yesus itu. Kalau Jemaat dia Bang Juma, ya. mengajarkan kebaikan, kenapa dia mengajarkan Yesus mati dengan jalan kutuk? Memang kayak gitu, dia ambil kutuk. Dari Manusia, mana dia ilmunya mengambil kutuk. Yesus mati dengan jalan kutuk? Tidak apa-apa. Memang iya dia mengambil kutuk itu kami, dia maunya. mengambil kutuk Itu manusia. maunya. Tidak apa-apa. Itu mau Yesus mengatakan apa di Yohanes 16? Apabila roh kebenaran itu datang, Roh Kudus itu datang, dia akan memuliakan aku, bukan menistakan aku. Itu kan nanti datangnya kedua. Kok nanti lagi? Ketika Kok Yesus nanti naik ke lagi? surga baru memuliakan Selalu dia. begitu. Di Yohanes 16 nomor 7, 8, 9, 10 sampai 6, 7, 15 dikatakan begini. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka roh penghibur itu tidak akan datang. Dan kalau dia sudah datang, roh kebenaran itu atau Roh Kudus itu, dia akan memuliakan aku.
Apakah Iya. dengan mengabarkan Yesus mati dengan jalan kutuk itu memuliakan Yesus? Kedatangan kedua itu Bang Juma. Kok Iya. ada saja Sabar ini. Bang Juma, kedatangan kedua. Ngarang cerita aja. Ya, Bang Juma memang mirip dia seperti Paulus Yesus dulu, Bang itu Juma. mengambil kutuk. Ingat aku Sehingga dia barusan, mengambil Bang Juma. Pertanyaan manusia saya, ini, dia mengambil pertanyaan kutuk. saya, Ya. apakah dengan mengajarkan Yesus mati dengan jalan kutuk tanpa dalil, tanpa pengajaran, dia mengatakan itu, apakah itu memuliakan atau menghinakan? Dia dari Roh Kudus, tidak ada menghinakan. Dia tidak pernah La menghinakan. haula wala quwata illa billah. Tidak menghinakan. Itu Elohim, menurut Bang Zuma di ada dalam- yang sangat sakit hati dengan Paulus. Di dalam tradisi kitab saudara, Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan, dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Belum lagi dia mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Anak yang dikasihi, diajarkan oleh Paulus berbanding terbalik. Anak yang dikasihi kok malah jadi terkutuk. Iya, Jadi memang. terkutuk. Bukan dari terkutuk, dia mengambil kutuk, bukan terkutuk dia. Dia Anda mengambil salah. kutuk. Beda Kristus telah terkutuk dengan menebus. mengambil kutuk. Mana yang tidak ada menjadi terkutuk. Kristus Mengambil telah kutuk. menebus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadiku. Iya, nggak apa-apa. Memang jadi menjadi kutuk. Yesus Karena menjadi ada apa? tertulis. Bang Juma Karena Yesus ada menjadi tertulis, apa? setiap orang yang tergantung di kayu Yesus salib, menjadi apa di dia situ? adalah terkutuk. Ibu, Dia memang Ibu. setiap orang yang tergantung di kayu Yesus salib. menjadi apa di situ? Yesus menjadi apa? Iya, tidak apa-apa. Kenapa emangnya? Dia memang menjadi kutuk ketika dia tergantung di kayu salib. Dia itu namanya terkutuk. Menjadi kutuk. Karena dia Dari mengambil kutuk mana manusia. ilmunya? Dia yang mengambil kutuk. Saya nggak urus itu. Dari mana Ya uruslah ilmunya? semuanya berhubungan. Jadi jangan Dari ambil mana setengah ilmunya? aja. Dari mana ilmunya kalian mengatakan Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Dari mana ilmunya? Loh, karena zaman Yahudi yang namanya tersalib, orang yang tersalib itu namanya orang yang terkutuk. Itu adalah Nah tuh, apa penghinaan namanya, demi penghinaan adat kalian orang lontarkan Yahudi. kepada Yesus. Adat Ini. istiadatnya orang Yahudi. Setiap orang yang Makanya disalib Yesus itu orang yang mengatakan, terkutuk. enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang membuat kalian? Tidak ada. Sekarang yang kalau berbuat Anda kejahatan tidak dalam berbuat dirimu. kejahatan, Ya, Yesus dari itu mana tidak pernah ilmunya? berkata begitu. Dari Yesus mana ilmunya? menghardik nabi-nabi Manusia palsu. suci Yesus Ya. kalian katakan mati dengan jalan kutuk. Dari mana Dia ilmunya? mengambil kutuk manusia. Dia mati dengan jalan kutuk. Iya, jalan kutuk lah. Dia mengambil kutuk kita Nah, manusia ini. pertanyaannya, Dia dari kudus. mana ilmu kalian? Dia Dari mana ilmu kudus, kalian Dia mengambil kutuk memfitnah Yesus? manusia. Ya. Dari mana ilmu kalian mengambil kesimpulan Yesus mati dengan jalan kutuk? Itu ilmu siapa? Siapa yang membisikkan Anda pernyataan Ngapain seperti pula itu? nyari kutuk ilmu-ilmu? Itu kan maunya Kenapa Yesus. dibahasnya itu? Dia datang ke dunia ini untuk Untuk mengambil dosa membuktikan bahwa manusia. kalian ini adalah anti Yesus, anti Tidak ada Kristus. Yesus. kalian. Itu framing wajah. Kalau Tidak ada kalian anti Yesus. bukan Kami anti mencintai Yesus Kristus. Kristus, kalau Jadi- kalian Kami mencintai mengasihi Tuhan Yesus, kami dengan kenapa benar dan Anda tulus. mengajarkan dia mati dengan Sabar jalan Bu kutuk? Caroline, Bang Juma Tidak percaya sama ada itu. Yesus. Itu asumsi Kenapa? Juma Bang aja Juma itu. percaya sama Kenapa Yesus. Anda Kami. mengatakan Dan so bahwa Yesus mati dengan jalan kutuk itu ilmu dari mana? Kalian tidak percaya pada Yesus Kristus. Sebentar dulu. Bu Kami justru Caroline. percaya, kami percaya Tidak dia adalah percaya manusia kalian. suci. Kata Yesus, Ketika dia barang siapa mengatakan- mengatakan Yesus tidak disalib, dialah orang penyesat itu. Siapa Kata tidak siapa? menyatakan Itu Yesus disalib, kata dia siapa? penyesat. Itu kata siapa? Itu kata siapa? Kata Yesus. Tunjukkan dalilnya. Silakan. Mana? Jangan di-mute, jangan di-mute, jangan di-mute, jangan di-mute. Tunjukkan kepada saya. Barang siapa yang tidak percaya kalau aku disalib, maka dia adalah penyesat. Mana dalilnya? Tunjukkan. Di mana tertulis? Jangan di-mute, jangan di-mute. Buka mic-nya, buka mic-nya. Ayo, ayo. Itu di mute siapa-siapa tuh moderator yang mute. Tolong tunjukkan di mana dalil data yang Anda sebutkan tadi. Oke. Tertulis di mana? Barang Silakan. siapa menyatakan Yesus tidak dikutuk, dialah nabi palsu. Tidak disalib. Silakan, palsu, ya. silakan, silakan. Silahkan Bang Toko Cipit dulu. Enggak akan bisa, ilmunya Tidak. masih minim. Kalau enggak ada ilmu. Ibu sama sekali. Caroline, Nggak ada. Bang Juma sudah mengakui kalau dia lah pengikut Yesus sebenarnya, kita anti Kristusnya. Jadi biar Bang Ya, Juma, betul. biar Bang Juma Benar sekali, benar. Enggak ada masalah, enggak ada masalah dengan Percaya itu. Yesus Dia ya, nggak Bang disalib Juma ya. kepada Amin ya Bang bagi Juma ya. Yesus. Setiap orang yang Silakan, tidak disalib bukan bagi Yesus. Silakan Anda Setiap orang yang tunjukkan tidak dalilnya. disalib bukan pengikut Yesus ya. Silakan Anda tunjukkan dalilnya kalau itu pengakuan Yesus. Awalnya Paulus itu seperti Bang Juma ini loh Ibu Caroline. Ya, itu Silakan. cuman dia. Amin. Yesus Bilang, tidak semoga pernah- jadi Paulus selanjutnya Bang Paulus- Juma ya.
Paulus itu tidak pernah membantah ajaran Paulus. Paulus itu tidak Amin. seperti saya bantah ajaran Paulus. Saya Semoga- tidak pernah membantah Yesus. Ya, doa saya semoga Bang Juma jadi Beda. perpanjangan tangan Yesus Paulus ya, Bang itu Juma, ya. tidak pernah membela Yesus. Kalau saya membela Yesus, Paulus tidak pernah membela. Amin, Bang Juma Pahami? membela Yesus. Amin, amin. Paulus Haleluya. sangatlah membela Yesus. Dia memberitakan Yesus tentang yang Yesus. dibela Paulus adalah Yesus lain. Bang Juma calon pendeta. Amin. Tidak ada Mantap. Yesus lain di Pendetamu tidak ada dunia ini apa-apanya hanya satu. dibandingkan saya. Pendetamu yang harus belajar sama saya. Sekarang Anda mantap. tunjukkan. Cocok jadi pendeta Bang Juma. Tunjukkan di mana dalilnya Yesus berkata, orang yang tidak percaya kalau dirinya disalib itu adalah orang yang sesat. Tunjukkan. Itulah penyesat. Karena Yesus sendiri berkata, aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku, kata Yesus. Yesus sendiri mengatakannya. Yesus sendiri. Mana yang Ya. pernyataan tadi kalau tidak percaya penyalibannya Yesus itu adalah penyesat? Barang Mana siapa tidak dalilnya? percaya, bentar dulu. Barang siapa yang Mana mengatakan tidak dalil? disalib, penyesat dalam Alkitab, bentar. Ini Mana dalilnya? 1 Yohanes 4 Mulai. 2 ayat. Mana 1 Yohanes dalilnya? 4 ayat 2 sampai 3. 1 Yohanes 4. Ya. Apa? Kasih tunjuk Bang 1 sama Yohanes Pastor Juma. 4 ayat 2 sampai 3 dan 2 Yohanes 1 ayat 7 disebutkan bahwa siapapun yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia ya. Tunggu. Barang siapa mereka menyaksikan bahwa Betul ketua Pastor Juma ini. Semangat ya. Para Rasul 10 ayat 939 bersaksi bahwa Semangat, mereka Pak Pastor. menyaksikan langsung bahwa Yesus dibunuh di salib. Taruh dulu. Bang Abu itu. Aduh, pastornya ini, Pak Pastor Juma. Ada asal ayatnya, ada ya, ayatnya. Sampainya Ya. rambutnya ibu lurus, tidak ada dalil itu. Ada. Enggak ada. Ya. Enggak ada. Yesus tidak pernah berkata tentang itu. Yesus, makanya aku bilang tadi, apakah salib ini komedi putar? Ayo. Kata Yesus, mana? apa namanya? Penyaliban Yesus Kristus adalah peristiwa sentara. Berdasarkan keselamatan. Pandangan yang menyangka bahwa Yesus tidak disalibkan dianggap sebagai ajaran sesat atau penyesat ya. Ya. Itu Jelas. bukan ucapan Yesus. Itu bukan. Tetapi itu dia tanda-tanda nabi palsu. Ya. Sementara di kisah para rasul 10:39 bersaksi bahwa Yesus menyaksikan langsung bahwa mereka menyaksikan langsung Yesus disalib dan dibunuh ya. Kisah Rasul 10:39. Itu Jelas. bukan ucapan Yesus. Itu ungkapan Lukas, bukan ucapan Yesus. Iya, tetapi memang begitu. Barang siapa yang menyatakan Yesus tidak disalib, dia penyesat itu, nabi-nabi palsu. Itu Ya. bukan ucapan Yesus. Yesus sendiri berkata, aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Yesus sendiri menyerahkan nyawanya. Itu bukan masalah penyaliban. Tapi Yesus disalib, benar-benar salib. Makanya itu barang siapa mengatakan Yesus tidak disalib, dialah penyesat itu. Allahu Padahal Akbar, Yesus itu disalib, benar-benar disaksikan. Hancur sudah. Ya, disaksikan dia disalib. Kristen makin Yang hancur. jauh dari Tuhan Yesus, jauh setelah Yesus disalib, naik ke surga 600 tahun setelah Yesus mengatakan Yesus tidak disalib. Kan berarti kan penyesat. Marah. Sekarang Tidak yang ada Anda harus marah-marah, selesaikan. tidak marah. Di mana ilmu Iya, Yohanes yang itu tadi, didapatkan Yohanes, Paulus, Yesus mati dengan jalan kutuk itu ilmu dari mana Paulus dapatkan? Itu Dari yang Roh ibu harus Kudus, selesaikan. dia diilhamkan oleh Roh Kudus. Dari Roh Kudus kata ibu. Sedangkan Iya. Yesus mengatakan ketika Roh Kudus datang memuliakan aku. Ya memang dia memuliakan, tidak harus memuliakan kata Yesus. Barang siapa penuh Roh Kudus akan mengaku Yesus Tuhan, akan bisa mengaku Yesus Tuhan. Itu dia tandanya. Setiap orang yang kepenuhan Roh Kudus, tandanya dia bisa mengaku Yesus Tuhan. Itu Jadi dia. begini, Yes. Pak Pastor, Dia izin Pak mengatakan, Pastor. Kalau Roh Kudus yang benar itu kerjanya memuliakan Yesus. Pak Enggak Pastor, harus kayak gitu. izin. Mana memuliakan Yesus? Arti yang Tidak ada datang kerja kepada memuliakan Paulus Yesus. itu Tidak ada iblis. dikatakan Yesus. Barang siapa kepenuhan Roh Kudus akan memuliakan aku, tidak ada. Yesus mengatakan Roh kebenaran itu datang akan memuliakan aku. Itu ucapan Yesus sendiri di dalam kitab saudara. Kata Yesus, Yohanes. barang siapa kepenuhan Roh Kudus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan Yesus di dunia ini, bahkan Yohanes melebihi 16. Yohanes lebih 16 dari Anda Yesus baca. kerjakan di dunia ini, yaitu mujizat-mujizat. Yohanes 16 Anda baca. Apabila Roh kebenaran itu datang, Roh Kudus itu datang, penghibur itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Loh, Bagaimana Paulus mungkin memuliakan Anda dia, melihat Yesus? Nah, Dia memberitakan kalau tentang memuliakan, Yesus. Iya. kalau memuliakan, kenapa Paulus
yang datang kepadanya mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk. Apakah itu memuliakan? Itu dia memberitakan memang Yesus disalib. Dia memang Apakah itu mengatakan memuliakan? Yesus disalib. Dengan mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk, apakah itu Loh, memuliakan? Itu adalah budaya orang Yahudi. Ketika orang disalib itu disebut dikutuk. Nah, sekarang orang yang disalib menurut tradisi Yahudi itu orang benar atau orang salah? Dia orang pada itu memang orang terkutuk di salib itu. Orang setiap orang disalib dikutuk memang. Kenapa memang enggak ada yang lucu, enggak ada yang lucu. Karena salib Yesus kami diselamatkan, karena salib Yesus kami beroleh hidup yang kekal. Sungguh mulia salib Yesus, itu dia. Kami memuliakan salib Yesus. Salibmu, salibmu yang ku muliakan ya. Karena salib Yesus kami menerima hidup kekal, saudara ya. Ngantuk. Mana ceritanya ini? Aduh, parah. Yang satu sudah nyerah, udah lari, tinggal 2 orang. Belum nyerah loh Bang Juma. Dan orang ini tersiksa dengan logikanya sendiri. Allahu Akbar, Masya Allah. Yang dibawa takbir. Bang Juma. Halo Bang Juma. Ada parah. Dari mana ketika Yesus mengatakan apabila roh kebenaran itu datang maka tugasnya adalah memuliakan aku. Paulus kedatangan roh, tapi roh itu menghinakan Yesus. Berarti itu bukan roh kebenaran. Di mute itu Ibu Caroline. Parah. Izin Pastor Buat Juma. Pastor Juma izin. Masa orang generasi hancur sudah. Halo Pastor Juma izin. Iya, gimana Jemaat? Gimana? Itu kenapa kita kok bahas Roh Kudus tadi Bang Juma? Ya, kan Roh Kudus kan katanya siapa yang mengajarkan Paulus Yesus mati dalam keadaan kutuk? Ya. Ibu Carolina bilang Roh Kudus. Nah, iya betul. Setelah saya cek, ternyata kerja Roh Kudus itu adalah semata-mata memuliakan Yesus, bukan menghinakan, bukan menghujat, memfitnah, merendahkan. Bukan loh abangku Pastor Juma. Berarti yang datang kepada Paulus itu adalah roh jahat, mengaku Yesus. Jadi gini Pastor Juma, ketika Yesus Karena naik Yesus ke mengatakan surga, memang hati-hati dengan penyesat yang datang memakai namaku. Jadi dia penyesat datang berpura sebagai Yesus, mengajarkan Yesus mati dengan jalan kutuk. Ya. Bagaimana mungkin manusia suci mati dalam keadaan kutuk? Itu Pastor Juma sebentar. Jadi gini, pada saat Yesus naik ke surga dia memberikan Roh Kudus. Orang Yahudi melihat Yesus disalib, dia mengambil dia jalan kutuk. Memang begitulah dia. Kan Paulus itu awalnya orang Yahudi tidak menerima Yesus, menganggap Yesus itu adalah Mesias palsu saat itu. Sekarang Yesus itu adalah manusia yang dikasihi, di mana Tuhan berkenan kepadanya. Lalu Tuhan mengatakan dia adalah kemuliaan sejak sebelum dunia dilahirkan, diciptakan, Yesus sudah dibuatkan kemuliaan. Yohanes 8, Yohanes 17, Yohanes 1:14. Lalu kenapa Paulus ini mengatakan manusia mulia ini semulia-mulianya manusia adalah Yesus? Kenapa Paulus mengatakan dia mati dengan jalan kutuk? Memang harus dilalui seperti itu. Memang dia kan masih hidup pada zaman itu. Dia perhatikan, dia melihat, dia perhatikan. Iya, awalnya kan dia orang Yahudi yang menganggap Yesus itu menghujat Allah karena dia menyamakan dirinya sebagai anak Allah. Nah, ketika Paulus ini bertobat dari membunuh orang-orang yang mengikut Yesus, maka dia disebut Paulus. Nah, dari situ dia kesaksian tentang Yesus, bagaimana Yesus itu disalib. Karena bagi orang Yahudi, orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Begitu dia. Ya. Tidak ada yang lucu. Ketawalah kau sebelum ditertawakan nanti di akhirat. Itu calon Paulus loh Ibu. Itu Paulus selanjutnya nih. Amin. Aku menunggu kapan Bang Juma mengabarkan Injil.